Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah Anda tahu atau pernah baca seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talha al-Ansari? Abu Talha al-Ansari adalah sahabat yang pernah mendapat pujian dari Rasulullah SAW karena suaranya yang sangat lantang. Sungguh suara Abu Talha dalam pasukan perang lebih baik daripada kekuatan 1000 orang. Keberanian Abu Talha di medan jihad untuk membela agama Allah tak diragukan lagi. Semenjak memutuskan memeluk Islam, jiwa dan raga Abu Talha dipasrahkan untuk kejayaan Islam. Ia sungguh-sungguh berkhidmat dalam keislamannya. Rasulullah bahkan pernah menunjuk Abu Talha menjadi salah satu kepala dari 12 regu yang mendapat tugas mengislamkan Yathrib. Karena cintanya yang tinggi kepada Nabi SAW, Abu Talha ikut serta di tiap peperangan yang dipimpin Rasulullah. Bahkan jika Abu Talha berdua saja dengan Rasulullah, maka dia akan bersimpuh di hadapan kekasih Allah ini, seraya berkata, "Inilah diriku. Kujadikan tebusan bagi dirimu, dan wajahku menjadi pengganti wajahmu." Pada perang Uhud, ketika pasukan Muslim terpecah, Abu Talha tetap bersama Nabi. Bahkan saat di mana pasukan musyrikin berhasil menerobos pertahanan Muslimin dekat Rasulullah, Abu Talha tetap tegak pasang badan melindungi Nabi SAW. Waktu itu pasukan musuh melukai pertahanan Muslimin dan mematahkan gigi dan melukai bibir Rasul. Darah mengucur membasahi wajah baginda Nabi. Saat itu pula kabar bahwa Rasulullah wafat diteriakkan musyrikin. Syahdan, itu membuat kaum Muslim kecut porak-poranda. Hanya tersisa beberapa orang saja yang tetap bertahan. Abu Talha adalah salah satu dari yang bertahan, tetap teguh mengawal dan melindungi Rasulullah SAW. Dengan keberanian dan iman yang kokoh, Abu Talha menjadi salah satu yang berdiri di barisan paling besar. Hidup Abu Talha telah dipasrahkan penuh dalam Islam. Alhasil, dia mendapatkan apa yang dimimpikan tiap orang-orang beriman, syahid di jalan Allah. Dia meninggal ketika berpuasa dan berperang di jalan Allah, kira-kira 30 tahun setelah wafatnya Rasul SAW. Semangat berjihad Abu Talha tak hanya berkorban kala usianya muda. Hingga berumur lanjut, Abu Talha masih senantiasa berjihad fi sabilillah. Ketika Khalifah Utsman bin Affan memimpin kaum muslim, dia pun ikut terjun di medan perang. Saat itu Khalifah Utsman berperang di lautan. Melihat usia Abu Talha yang telah lanjut, anak-anaknya berkata ketika dia berniat ikut berperang, "Wahai ayah, engkau sudah tua. Engkau sudah ikut berperang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kini ayah harus istirahat, biarlah kami yang berperang." Namun tak ada kata pensiun dalam berjihad. Bagi Abu Talha, ia adalah veteran yang tangguh. Abu Talha pun menjawab pernyataan protes anak-anaknya. "Bukankah Allah telah berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 41. Namun takdir telah Allah gariskan untuk hambanya yang bersungguh-sungguh dalam jihad ini. Ketika berada di atas kapal di tengah lautan lepas bersama kaum muslimin, Abu Talha jatuh sakit kemudian wafat dalam kemuliaan. Setelah 6 hari perjalanan laut, rombongan muslimin baru menemukan daratan. Jenazah Abu Talha disemayamkan sementara di atas kapal. Meski telah 6 hari, jenazahnya tak berubah. Dia hanya terlihat seperti seorang yang sedang tidur, sangat lelap. Khalifah Utsman menjadi imam dalam salat jenazahnya. Nama lengkap Abu Talha yaitu Zaid bin Sahbil al-Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid bin Manah bin Amr bin Malik bin Adi bin Amr bin Malik bin An-Najariyah al-Ansari al-Khazraji. Dia adalah sahabat dari kalangan Ansor yang meriwayatkan sekitar 20 hadis. Perlu diketahui bahwa semangat Abu Talha tak hanya dalam hal berjihad. Dia juga terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan.
Waktu itu, seorang musafir datang ke Masjid Nabawi untuk menunaikan salat di Masjid Rasulullah. Setelah melaksanakan salat, musafir itu hendak berkunjung ke rumah Rasul. Sesampainya di kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, adakah makanan di rumah Rasul? Ternyata sudah beberapa hari musafir itu belum makan. Rasulullah pun bertanya kepada istrinya, adakah persediaan makanan untuk hari ini, wahai istriku? Dan istri Rasul menjawab, tidak ada. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah istrinya yang lain untuk menanyakan hal yang sama. Namun sama saja tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada musafir yang lapar ini. Kemudian Rasul pergi ke masjid dan menanyakan pada sahabatnya. Lalu berdirilah Abu Talhah, dia berkata, saya bersedia menjamu tamu ini wahai Rasul, biarlah musafir ini makan malam bersama keluargaku. Kemudian ia pulang membawa tamu itu. Sampai rumah ia bilang ke istrinya, jamulah tamu Nabi ini. Mendengar itu, istri Abu Talhah sontak menjelaskan bahwa kondisi keluarga saat itu tak memiliki banyak makanan. Di sana hanya tersisa makanan sisa makan malam anak-anaknya. Kala itu Abu Talhah dan istrinya belum makan. Meski dengan kondisi demikian, Abu Talhah tetap bilang ke istrinya untuk menyiapkan makanan yang ada. Kemudian penerangan rumah dimatikan. Makanan pun telah siap. Selepas menidurkan anak-anak mereka, istrinya berdiri seakan sibuk memperbaiki penerangan yang rusak. Dalam keadaan gelap, mereka menjamu musafir itu makan malam. Mereka menemani tamu itu, namun makanan yang terbatas membuat mereka hanya bisa berpura-pura ikut makan dan membiarkan tamu itu menghabiskan semuanya. Keesokan harinya, ketika Rasulullah bertemu Abu Talhah, Rasul pun bersabda, wahai Zaid, Allah sangatlah bangga dan rindu dengan apa yang telah kamu lakukan semalam. Lalu turunlah Quran Al-Harz ayat 9 yang berbunyi, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalian mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekian dari kisah seorang sahabat Nabi yang sangat dermawan.